Halo teman-teman, selamat datang kembali di review Toys Suka-Suka. Kali ini kita akan mengulas action figure Marvel Legends terbaru, yang merupakan seri pertama dari seri terbaru yang dirilis Hasbro Pulse, yang saat ini sedang digandrungi para kolektor Marvel Legends, yaitu Spider-Man Maximum Series. Oke, saya sudah mendapatkan dan mengambil banyak foto action figure keren ini. Karena kesibukan saya yang lain, action figure ini sudah menunggu 2 bulan untuk diulas. Mungkin 1 bulan sejak David Hey Gilham dan Leo, timnya menyukai there komentar goes the saya pada video Spider-Man. diskusinya tentang action figure ini. I'm Saya stand penggemar up for channelnya, this oh one ya, because jangan we've lupa all juga been waiting and untuk berlangganan finally channel display prices model drop, buddy, behavior ya with the teman-teman. price. Nah mari kita buka dan review action figure ini. Berikut aksesoris yang kita dapatkan. Ternyata nilai dari kata gold seri maksimal dari Maximum Series ini dapat ditentukan pula dari banyaknya aksesoris yang kita dapatkan. Nah, aksesoris yang disertakan ada 3 jenis head sculpt. Head sculpt bawaan yang ditempelkan pada figur. Lalu ada head sculpt dengan bentuk mata yang mungkin cocok ditempelkan dengan aksesoris Spider Sense. Lalu head sculpt wajah Peter Parker yang menurut saya agak konyol tapi dibentuk dengan sangat rapi dan keren. Kita juga mendapatkan 12 jenis aksesoris tangan. 2 pasang telapak tangan mengepal, 2 pasang telapak tangan pada posisi Spider-Man merangkak, 2 pasang telapak tangan akan menembakkan jaring, 2 pasang telapak tangan untuk posisi mengayunkan jaring, 2 pasang telapak tangan menembakkan jaring dengan jaring, kemudian 2 pasang telapak tangan terbuka, yang dipasang dengan cara mengganti lengan bawah. Figur ini juga dilengkapi dengan aksesoris Spider Sense, perisai jaring. Ukurannya sedikit lebih besar dari perisai Captain America. Lalu ada juga aksesoris jaring-jaring, aksesoris efek web shoot, 2 efek ayunan jaring, aksesoris stand yang digunakan untuk memasang efek web shoot dan jaring-jaring. Oke, sebelum saya membahas artikulasi figurnya, saya ingin membahas touch and grip feel adalah apa yang saya rasa saat menyentuh dan memegang figur seri Maximum ini dengan dibandingkan dengan figur Marvel Legends lainnya. Berdasarkan apa yang saya alami saat memegang figur ini, figur terasa beda dan jauh lebih mantap, seperti terasa maksimal. Dan saat saya mencoba googling jawabannya, Google AI kasih jawaban tentang pikiran dan perasaan saya tentang figur ini. Ringkasan AI seri Maximum Marvel Legends secara umum dipuji karena kualitas dan nuansa yang lebih baik dibandingkan dengan Potter, yang mungkin merujuk pada seri Marvel Legends lain atau rilis sebelumnya. Hal ini dikarenakan kemajuan dalam hal pahatan, material, dan artikulasi, sehingga menghasilkan nuansa yang lebih premium bagi para kolektor dan penggemar. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang alasan mengapa cetakan seri Maximum dianggap lebih unggul. 1. Pahatan dan detail yang disempurnakan. Memang ini yang saya lihat. Seri Maximum menampilkan pahatan yang lebih rumit dan detail, sehingga karakter menjadi lebih hidup dengan akurasi dan kepribadian yang lebih baik. 2. Material yang disempurnakan. Ya, benar, saya rasa mereka tidak berbohong. Figur-figur tersebut menggunakan plastik dan material berkualitas lebih tinggi, sehingga menghasilkan bentuk yang lebih kokoh dan kuat. 3. Artikulasi yang disempurnakan. Kita akan membahasnya nanti. Seri Maximum menggabungkan titik artikulasi yang lebih canggih, sehingga memungkinkan berbagai pose dan tampilan dinamis yang lebih luas. 4. Nuansa premium. Lihat, ini yang saya rasakan. Kualitas keseluruhan dan perhatian terhadap detail dalam seri Maximum membuatnya terasa seperti produk yang lebih premium, menarik bagi para kolektor yang menghargai kualitas dan pengerjaan. 5. Kolektibilitas. Ya, setuju. Fitur dan kualitas seri Maximum yang ditingkatkan menjadikannya tambahan yang sangat dicari untuk koleksi Marvel Legends manapun, yang selanjutnya meningkatkan nilai dan daya tariknya. Oke, mari kita bahas tentang artikulasi figur ini.
Tentu saja masih ada sendi standar pada Marvel Legends secara umum. Untungnya mereka telah menciptakan beberapa artikulasi sendi baru yang dimaksimalkan yang mengagumkan. Tetapi ada satu yang disayangkan. Antara lain, artikulasi kepala yang ditingkatkan. Figur seri maksimum ini kini memiliki sendi gerakan tambahan di leher, yang dapat memberikan lebih banyak gerakan pada artikulasi kepala dan leher. Artikulasi tubuh. Artikulasi sendi kupu-kupu yang baru. Figur ini juga menambahkan lebih banyak kebebasan dan gerakan pada sendi kupu-kupu, yang memungkinkan kita memberikan posisi yang lebih maksimal saat berpose pada figur ini. Artikulasi batang tubuh. Berikutnya adalah artikulasi batang tubuh. Saya merasa puas dengan bagaimana artikulasi batang tubuh dapat berfungsi sepenuhnya, yang dapat membuat figur ini membungkuk semaksimal mungkin. Namun ini juga menjadi kekecewaan terbesar saya dengan artikulasinya. Tidak ada sistem sendi baru yang menyediakan artikulasi pinggang, yang seharusnya memberikan figur ini lebih banyak artikulasi, dan tentu saja, mungkin mereka dapat mempertimbangkan untuk menggabungkannya dengan sistem sendi batang tubuh. Untuk artikulasi lengan, figur ini juga menggunakan sistem tanpa peniti, pinless, yang memberikan figur ini penampilan yang memukau. Ada artikulasi bahu, artikulasi bisep, artikulasi sendi siku ganda, dan artikulasi telapak tangan. Tentu saja, ada juga artikulasi di kaki. Ini juga momen bahagia saya, saat mereka menciptakan sendi artikulasi tambahan baru, pinggul yang bisa diturunkan, yang memungkinkan berbagai pose di kaki. Lalu ada juga artikulasi pinggul berputar, artikulasi sendi lutut, ganda, artikulasi pergelangan kaki, putaran pergelangan kaki. Dan yang terakhir adalah artikulasi jari kaki. Baiklah, mari kita bandingkan tingginya. Sayangnya saya tidak punya figur Marvel Legends Spider-Man lain untuk dibandingkan karena ini adalah figur Spider-Man pertama yang saya miliki, tetapi saya punya figur Marvel Legends lain untuk dibandingkan. Silakan dinikmati. Banyak kolektor memperdebatkan apakah figur ini bernilai $60. Berdasarkan apa yang saya katakan dalam seluruh ulasan saya sebelumnya. Bagi saya, tentu saja, ya, figur ini pantas bernilai $60. Oke, sekian dulu review saya tentang Marvel Legends Maximum Series pertama, yaitu Spider-Man. Sebagai penutup, tentu saya sangat merekomendasikan Anda untuk memiliki figur ini. Semua kelebihan dan kekurangan dari artikulasi, kualitas, dan tampilan figur ini sudah saya sampaikan. Saya sangat menyukai figur ini mulai dari box, figure, aksesoris, dan semuanya. Kalau Anda lebih ke hobi fotografi seperti saya. Setelah memiliki figur ini, mungkin Anda tidak perlu lagi memiliki figur Peter Parker Spider-Man lainnya untuk sementara waktu, sampai ada figur yang lebih bagus lagi dari seri Maximum dirilis, seperti mungkin Spider-Man Platinum Series. Tapi kalau Anda seorang kolektor, tentu Anda harus untuk memiliki semua figur Marvel Legends Spider-Man. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan video review Marvel Legends berikutnya. Salam sukses untuk kalian semua.